Abu Nawas bongkar rahasia bintang dengan logika lampu minyak. Debat hebat, cahaya bintang atau cahaya lampu minyak. Di suatu sore yang tenang di tepian Sungai Tigris, Baginda Raja Harun al-Rashid sedang menikmati hidangan kecil di taman istana bersama beberapa menteri dan seorang tamu istimewa, seorang ahli astronomi terkemuka dari negeri Seberang, bernama Profesor Al-Hakam. Profesor Al-Hakam ini terkenal dengan pengetahuannya yang luas tentang pergerakan bintang, planet, dan semua benda langit. Namun, ia memiliki sifat sedikit angkuh dan cenderung meremehkan ilmuwan lokal, apalagi rakyat jelata. Saat Raja sedang asyik mendengarkan penjelasan Al-Hakam tentang teori episiklus yang rumit, tiba-tiba terlihat dari kejauhan, Abu Nawas berjalan santai sambil membawa jaring ikan bekas. Raja tersenyum. "Tunggu sebentar, Profesor," sela Raja, menunjuk ke arah Abu Nawas. "Lihatlah, itu dia Abu Nawas, si cerdik dari Basra. Kita bisa menguji kecerdasannya dengan sedikit teka-teki ilmiah yang sedang kita bahas." Profesor Al-Hakam mendengus meremehkan. "Yang mulia, dengan segala hormat, apa yang bisa diketahui seorang tukang iseng seperti dia tentang hukum alam? Bintang dan planet adalah ranah orang-orang terpelajar, bukan pelawak jalanan." Abu Nawas, yang kini sudah mendekat dan mendengar perkataan Profesor, hanya tersenyum tipis, menyapa Raja dengan hormat, dan pura-pura memeriksa tali jaringnya. "Abu Nawas," ujar Raja dengan nada serius yang dibuat-buat, "aku dan Profesor sedang mendiskusikan masalah besar tentang cahaya di langit malam." "Ah, sebuah topik yang menerangi, Yang Mulia," jawab Abu Nawas ringan. Profesor Al-Hakam berpendapat, berdasarkan pengamatannya, bahwa cahaya yang kita lihat dari bintang-bintang di malam hari adalah cahaya yang sudah sangat tua, yang telah melakukan perjalanan ribuan tahun untuk mencapai mata kita. Itu adalah fakta sains yang tidak terbantahkan, hasil dari perhitungan jarak yang sangat jauh. Semua menteri mengangguk setuju, terkesan dengan fakta ilmiah itu. Profesor Al-Hakam tersenyum penuh kemenangan, memandang Abu Nawas seolah dia adalah seekor semut. "Sekarang, lanjut Raja, coba kau, Abu Nawas, berikan pandanganmu. Apa benar cahaya bintang itu adalah cahaya tua yang usianya ribuan tahun? Atau adakah penjelasan lain?" Abu Nawas meletakkan jaringnya, menegakkan punggungnya, dan menatap Profesor Al-Hakam dengan mata berbinar penuh perhitungan. "Yang Mulia, para menteri, dan Tuan Profesor yang terpelajar," kata Abu Nawas, suaranya tenang dan mantap. "Saya tidak akan membantah perhitungan matematis yang telah dilakukan oleh Tuan Profesor tentang jarak bintang. Saya percaya pada angka." Profesor Al-Hakam mulai tersenyum puas. "Namun," sambung Abu Nawas, jeda sebentar untuk menarik napas. "Saya punya satu pertanyaan sederhana yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, sebuah pengamatan empiris yang paling mendasar." Profesor Al-Hakam memasang ekspresi menantang. "Silakan, tanyakan apa saja." "Baiklah," kata Abu Nawas. "Tuan Profesor, ketika malam tiba, dan para pedagang di pasar, para nelayan di dermaga, dan penjaga di menara istana menyalakan lampu minyak mereka, apa yang terjadi pada cahaya yang dihasilkan oleh lampu minyak itu?" Profesor Al-Hakam menjawab dengan nada bosan, "Jelas, cahaya itu menyebar, menerangi sekitar, dan setelah beberapa meter, intensitasnya melemah hingga akhirnya hilang. Ini adalah hukum invers kuadrat." "Tepat sekali," seru Abu Nawas. "Cahaya lampu minyak itu adalah cahaya baru. Ia lahir saat sumbu tersentuh api, dan ia mati, atau lenyap dari pandangan, dalam jarak yang sangat dekat, hitungan meter saja, di malam yang sama saat ia diciptakan. Tidak ada satupun dari kita yang melihat cahaya lampu minyak yang dinyalakan 10 tahun lalu, bukan?" Semua orang mulai berpikir. Profesor Al-Hakam mengernyitkan dahi. "Sekarang, mari kita bandingkan dengan bintang," lanjut Abu Nawas, suaranya naik sedikit. "Jika benar, seperti kata Tuan Profesor, bahwa cahaya bintang telah melakukan perjalanan ribuan tahun, menempuh jarak yang tak terbayangkan, itu berarti cahaya bintang memiliki energi, kekuatan, dan ketahanan yang jauh lebih hebat daripada cahaya lampu minyak buatan manusia." Ia berhenti, memandang berkeliling, lalu menatap tajam Profesor Al-Hakam. "Jika bintang-bintang itu sanggup menghasilkan cahaya dengan kekuatan yang luar biasa, yang mampu bertahan ribuan tahun dan ribuan parsek, tidakkah seharusnya mereka juga mampu menghasilkan panas yang sangat hebat? Panas yang mestinya terasa jauh lebih kuat di sini, di bumi, daripada sekadar panas dari matahari yang kita rasakan sekarang. Cahaya adalah radiasi, Tuan Profesor. Dan radiasi dari sumber yang begitu kuat, yang bertahan sedemikian rupa, pasti membawa serta energi termal yang destruktif. Jika teori Anda benar, malam hari akan menjadi lebih panas daripada siang hari, dan semua kehidupan di bumi akan terbakar habis oleh akumulasi panas dari cahaya bintang purba itu." Semua menteri terkejut. Logika Abu Nawas menusuk langsung ke inti masalah fisika, energi, jarak, dan pemisahan panas dari cahaya tampak. Profesor Al-Hakam kehilangan kata-kata. Ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menghitung jarak, tetapi lupa menghubungkannya dengan kenyataan fisik yang empiris tentang konservasi energi. Abu Nawas tersenyum lagi. "Yang Mulia, saya tidak menolak jarak yang jauh. Tapi saya hanya percaya pada apa yang bisa saya rasakan, yang real. Saya percaya bahwa mungkin saja, meskipun bintang itu sangat jauh, cahaya yang kita lihat hari ini adalah cahaya yang baru diciptakan, sama seperti cahaya lampu minyak. Mereka bersinar saat ini, di waktu kita.
Dan karena jaraknya sangat jauh, energi termalnya sudah terdistribusi dan melemah, sehingga kita hanya menerima bagian visualnya saja, dan hanya dalam jumlah kecil. Cahaya bintang mungkin sangat lemah, hampir tidak ada, saat mencapai mata kita. Itulah sebabnya malam hari terasa dingin, dan itulah alasan mengapa kita tidak meleleh menjadi debu. Ia menunduk ke arah Profesor Al-Hakam. Tuan Profesor, kita bisa menghitung jarak hingga 1.000.000 tahun cahaya, tetapi jika kita tidak bisa menjelaskan mengapa kita tidak merasakan sedikit pun panas dari cahaya 1.000.000 tahun itu, maka teori kita, meskipun elegan secara matematis, bertentangan dengan pengalaman nyata kita saat ini. Raja Harun Al-Rashid bertepuk tangan pelan, kagum. Profesor Al-Hakam hanya bisa terdiam, wajahnya memerah, menyadari bahwa ia baru saja dikalahkan dalam debat ilmiah oleh seorang tukang iseng, hanya dengan membandingkan bintang raksasa dengan lampu minyak. Luar biasa, Abu Nawas, puji Raja. Kau telah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan harus selalu berakar pada kenyataan yang kita alami, tidak peduli betapa jauhnya perhitungan kita. Debat hebat lanjutan, berat udara atau berat emas. Profesor Al-Hakam, yang masih merasa harga dirinya terluka, bangkit berdiri setelah mendengar pujian Raja Harun Al-Rashid kepada Abu Nawas. Ia bertekad untuk membalas kekalahannya. Tunggu, Yang Mulia, seru Profesor Al-Hakam, suaranya sedikit bergetar karena emosi. Abu Nawas mungkin pandai memanipulasi logika tentang cahaya yang tidak terlihat, tetapi bisakah dia membantah fakta fisik tentang materi? Sesuatu yang bisa kita timbang dan kita sentuh. Raja, yang menikmati tontonan ini, menyambutnya. Silakan, Profesor. Berikan tantangan materimu. Abu Nawas, panggil Profesor itu dengan nada merendahkan. Selama ini, kita menganggap bahwa bumi yang kita pijak ini dikelilingi oleh lautan udara. Udara ini tidak terlihat, tidak berwarna, dan tampaknya tidak berwujud. Padahal, melalui perhitungan yang rumit dan presisi, telah dibuktikan bahwa udara memiliki massa dan berat. Profesor Al-Hakam menunjuk ke sebatang emas murni di atas meja raja, yang digunakan sebagai pajangan. Jika Anda diminta memilih, mana yang akan Anda pilih, sebatang emas murni seberat 1 kilogram, atau jumlah udara seberat 1 kilogram yang Anda harus bawa dan pertahankan. Semua orang waras akan memilih emas, karena udara tidak berharga dan cepat hilang. Itu adalah fakta ekonomi dan akal sehat. Pertanyaan Anda menarik, Tuan Profesor, jawab Abu Nawas tenang, mengambil sehelai bulu ayam yang jatuh dari topi salah satu menteri. Anda ingin saya membandingkan berat yang sama dari dua hal yang berbeda secara fundamental, emas yang padat, dan udara yang tidak terlihat. Tepat sekali. Tunjukkan di mana letak kecerdasan ilmiahmu di sini, Abu Nawas, tantang Profesor. Abu Nawas tersenyum, lalu mengangkat bulu ayam di tangannya, membiarkannya jatuh perlahan. Tuan Profesor, mari kita bicara tentang berat, nilai, dan efek empirisnya di kehidupan nyata, kata Abu Nawas, suaranya kembali meyakinkan. Anda mengatakan semua orang waras akan memilih emas 1 kilogram. Saya setuju, dari sudut pandang perdagangan dan kekayaan. Tetapi mari kita lihat dari sudut pandang fisika dan kelangsungan hidup. Jika Anda diberi pilihan, Tuan Profesor, emas 1 kilogram yang padat dimasukkan ke dalam kantong kain yang Anda jinjing, atau udara 1 kilogram yang ditiupkan, katakanlah, ke dalam balon raksasa yang melayang di atas Anda. Mana yang akan memberikan beban nyata yang paling merepotkan bagi perjalanan Anda? Profesor Al-Hakam mendengus, tentu saja emas. Emas itu padat dan akan menarik bahu saya ke bawah dengan gravitasi yang jelas. Udara, bahkan 1 kilogram, akan melayang dan bahkan bisa membantu membawa beban. Aha. Anda baru saja membantah diri Anda sendiri, seru Abu Nawas, matanya berbinar. Anda mengakui bahwa udara, meskipun memiliki massa yang sama dengan emas, ketika berada dalam volume yang besar dan ringan, seperti balon, ia tidak memberikan beban yang sama atau bahkan malah membantu mengangkat beban. Sementara emas, yang padat, menarik Anda ke bawah. Ini bukan tentang berat, Tuan Profesor, ini tentang kepadatan, density, dan gaya apung, buoyancy. Udara memiliki berat, benar. Tapi karena kepadatan udaranya sendiri jauh lebih kecil daripada medium udara di sekitarnya, ia menciptakan daya angkat. Emas tidak bisa melakukannya, karena kepadatannya ratusan kali lipat lebih besar dari udara. Abu Nawas melangkah maju, mendekati meja emas. Anda menantang saya dengan 1 kilogram emas versus 1 kilogram udara. Izinkan saya membalikkan logika empiris ini ke kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari, kita menghabiskan waktu di udara. Udara di sekitar kita menekan kita dengan berat yang luar biasa, sekitar $101.325 teks Pascal, seperti membawa puluhan gajah di atas kepala kita. Kita tidak ambruk, mengapa? Karena udara yang sama, yang menekan dari atas, juga masuk ke dalam tubuh kita dan menekan keluar, menciptakan keseimbangan tekanan yang membuat kita bisa hidup normal. Itu adalah fakta ilmiah yang menyelamatkan kita dari tekanan atmosfer yang menghancurkan. Sekarang, coba ambil emas 1 kilogram itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk emas tersebut. Jika emas itu, dengan seluruh berat dan kepadatannya, tiba-tiba masuk ke dalam paru-paru Anda menggantikan udara yang Anda hirup, apakah Anda akan hidup normal? Tentu saja tidak, desah Profesor Al-Hakam, mulai frustrasi. Tepat. Di sini letak perbedaannya, Tuan Profesor.
Berat 1 kg emas yang padat dan terkonsentrasi di satu titik kecil, paru-paru, adalah malapetaka yang cepat dan mematikan, meskipun beratnya hanya 1 kg. Sementara berat 1 kg udara yang terdistribusi dan seimbang di sekitar dan di dalam kita adalah syarat mutlak untuk kehidupan. Jadi, pilihan yang mana yang lebih logis? Memilih emas yang akan membunuh Anda jika Anda salah meletakkannya, atau memilih udara yang memberikan kehidupan dan bahkan daya apung untuk membantu perjalanan Anda, meskipun beratnya sama. Abu Nawas tersenyum kepada raja. Yang mulia, udara jauh lebih berharga daripada emas, karena udara, dengan segala berat dan massanya, dirancang oleh alam untuk tidak memberatkan kita, melainkan menopang kita, selaras dengan hukum-hukum fisika yang tidak pernah dikalahkan oleh kekayaan atau kesombongan. Profesor Al-Hakam tertunduk, kali ini tanpa sanggahan. Raja Harun Al-Rashid hanya menggelengkan kepala, terhibur oleh kemampuan Abu Nawas menggunakan prinsip dasar fisika, tekanan, kepadatan, dan daya apung, untuk membungkam ahli astronomi yang angkuh itu. Debat hebat lanjutan, mengapa air laut tenang di tengah badai? Kekalahan berturut-turut membuat Profesor Al-Hakam benar-benar malu di hadapan raja dan para menteri. Ia menoleh ke arah Abu Nawas dengan pandangan tajam, kali ini ia memilih topik yang selalu menjadi misteri terbesar bagi para pelaut, laut. Abu Nawas, kau pandai bicara tentang udara dan cahaya yang melayang. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang padat dan kuat, sesuatu yang mendominasi 3/4 planet ini, air laut, tantang Profesor Al-Hakam, suaranya lebih keras dari sebelumnya. Para pelaut sering bercerita bahwa ketika badai besar datang, yang membuat kapal terombang-ambing, gelombang naik setinggi rumah, dan angin menderu menakutkan, lapisan atas laut menjadi sangat ganas. Namun, jika kau menyelam cukup dalam, katakanlah ratusan meter di bawah permukaan, air di sana sangat tenang, diam, hampir tidak terpengaruh oleh kekacauan di atasnya. Menurutmu, Abu Nawas, bagaimana mungkin air yang sama, di dalam wadah yang sama, bisa begitu liar dan ganas di permukaan, tetapi begitu tenang dan damai di kedalaman? Bukankah air adalah zat yang mengalir dan harusnya mentransfer setiap gerakan dan energi? Para menteri mengangguk, mengakui keanehan fenomena ini. Raja Harun Al-Rashid pun penasaran. Abu Nawas tersenyum, kali ini ia mengambil gelas air di meja raja. Ia menumpahkan sedikit air ke tanah dan memerhatikan alirannya yang menyebar. Tuan Profesor, pertanyaan Anda adalah inti dari bagaimana energi bekerja dalam medium yang tidak dapat dimanfaatkan seperti air, jawab Abu Nawas, mengambil napas panjang. Mari kita bayangkan air laut bukan sebagai satu kesatuan yang utuh, tetapi sebagai lapisan-lapisan yang bergeser, seperti tumpukan kain sutra yang sangat halus. Ketika angin bertiup di permukaan, apa yang terjadi? Angin mendorong lapisan air paling atas, menciptakan gesekan, jawab Profesor cepat, merasa ini adalah pertanyaan yang mudah. Tepat. Dan gesekan itu, atau energi kinetik dari angin, hanya bisa diteruskan secara efisien ke lapisan air di bawahnya melalui kontak langsung. Ini adalah hukum fisika dasar, energi akan selalu memilih jalur transmisi yang paling mudah, dan dalam air, transmisi paling mudah adalah melalui permukaan dan bukan melalui kedalaman. Abu Nawas melanjutkan, menunjuk gelas air. Bayangkan badai adalah tangan raksasa yang mencoba menggerakkan semua air di gelas ini. Jika tangan itu hanya menggerakkan permukaan atas, lapisan air yang paling bawah hampir tidak bergerak, bukan? Tetapi mengapa tidak bergerak sama sekali? Bukankah tekanan dari air yang bergerak di atas seharusnya mendorong air di bawahnya, sanggah Profesor Al-Hakam. Itulah keajaiban dari densitas dan viskositas, Tuan Profesor, balas Abu Nawas. Energi badai adalah energi horizontal, gelombang, dan energi ini terdisipasi atau hilang menjadi panas dan turbulensi saat bergerak turun. Hanya sebagian kecil energi yang berhasil menembus kedalaman. Yang lebih penting lagi, air itu sendiri sangat padat, sangat sulit untuk digerakkan. Agar 1 meter kubik air di kedalaman 300 meter bisa bergerak sama liarnya dengan air di permukaan, diperlukan energi yang sangat masif, jauh melebihi energi yang dihasilkan oleh badai manapun yang pernah kita lihat. Kenapa? Karena di kedalaman, air itu sudah tertekan oleh ribuan kilogram air di atasnya. Tekanan air di sana sangat besar. Untuk mengganggu air yang berada di bawah tekanan kolosal itu, Anda tidak hanya harus mengalahkan kekuatan angin, tetapi juga kekuatan inersia dan tekanan hidrostatik yang besar. Jadi, Tuan Profesor, pungkas Abu Nawas, menatap langsung ke mata Profesor Al-Hakam, air di kedalaman itu tenang bukan karena dia kebal terhadap badai, melainkan karena badai tidak memiliki energi yang cukup untuk mengalahkan seluruh kolom air yang menekannya. Kedalaman adalah benteng pertahanan air itu sendiri. Ia tenang karena dilindungi oleh beratnya sendiri, menjadikannya fakta ilmiah bahwa energi horizontal yang kuat di permukaan tidak akan bisa menembus tekanan vertikal yang jauh lebih besar di kedalaman. Raja Harun Al-Rashid, yang kini benar-benar terpesona, menepuk bahu Abu Nawas. Profesor Al-Hakam hanya bisa membungkuk dan bergumam, kepadatan air. Tekanan vertikal. Disipasi energi. Saya mengakui, Abu Nawas, kau bukan hanya seorang pelawak. Debat hebat penutup, hilangnya air sumur. Setelah ketiga kekalahan telak tersebut, Profesor Al-Hakam tidak lagi menunjukkan kesombongan, melainkan rasa ingin tahu yang tulus. Ia menatap Abu Nawas, yang kini telah dianggapnya setara, bahkan lebih unggul, dalam kecerdasan aplikatif. Baiklah, Abu Nawas,
ujar Profesor Al-Hakam dengan nada merendah. Kau telah menjelaskan tentang cahaya yang jauh, udara yang tak terlihat, dan air laut yang dalam. Sekarang, mari kita bahas hal yang paling mendasar bagi rakyat kita, sumur. Setiap tahun, ketika musim kemarau panjang tiba, kita melihat banyak sumur di desa-desa mengering. Air yang tadinya melimpah, tiba-tiba lenyap, memaksa warga berjalan jauh mencari sumber air. Secara logika awam, air itu menguap atau hilang ke tanah. Tetapi secara ilmiah, lanjut Profesor Al-Hakam, air tanah adalah air yang meresap dan tersimpan. Mengapa air ini seolah-olah ditarik paksa ke atas dan menghilang total, padahal air di danau atau sungai besar masih ada, meski menyusut? Jelaskan kepada kami, menggunakan logika dan bukti empiris, kemana perginya air dari sumur dangkal itu. Abu Nawas mengangguk. Tuan Profesor, pertanyaan Anda menyentuh inti dari ilmu hidrologi praktis, bagaimana air bergerak di bawah tanah. Ia mengambil selembar kertas dan sepotong arang, lalu menggambar sebuah sketsa sederhana, dua buah cekungan yang dihubungkan di bagian bawah, dan dua garis vertikal yang mewakili sumur. Lihatlah ini, Yang Mulia, kata Abu Nawas sambil menunjuk sketsanya. Air tanah yang kita ambil dari sumur bukan berasal dari danau yang statis di bawah sana. Air itu adalah bagian dari sebuah sistem yang bergerak, kita sebutnya akuifer, lapisan batuan atau pasir berpori yang menyimpan air. Ketika musim hujan, lapisan akuifer ini penuh. Air yang Anda lihat di sumur adalah permukaan air tanah atau water table. Sumur itu ibarat sebuah sedotan yang mencapai permukaan air itu. Sekarang, ketika kemarau datang, apa yang terjadi pada permukaan air danau, sungai, dan parit-parit irigasi? Mereka mengering karena airnya menguap, atau digunakan oleh manusia dan tanaman, jawab Profesor. Tepat. Air di bawah tanah juga tunduk pada hukum alam yang sama. Ada dua penyebab utama kekeringan sumur dangkal, yang keduanya adalah ilmiah dan empiris. Satu, pergerakan lateral, aliran samping. Akuifer tidak sendirian, ia terhubung ke sistem yang lebih besar. Ketika permukaan air sungai atau danau besar yang berada di elevasi yang lebih rendah, tempat air cenderung mengalir, mulai menyusut karena kemarau, maka air yang ada di bawah sumur Anda akan tertarik secara alami untuk mengisi kekosongan atau mengikuti gradien hidrolik menuju elevasi yang lebih rendah. Bayangkan sumur Anda dan sungai sebagai dua wadah yang dihubungkan di bawah. Jika air di sungai ditarik keluar atau menguap, air dari bawah sumur Anda akan mengalir secara lambat, namun pasti ke arah sungai untuk menciptakan keseimbangan. Air itu tidak hilang, Tuan Profesor, ia pindah rumah. 2. Transpirasi tanaman, pencuri sunyi. Ini adalah faktor yang sering dilupakan, ujar Abu Nawas, suaranya perlahan menjadi lebih dramatis. Selama musim kemarau, tanaman, terutama pohon-pohon besar dengan akar yang panjang, menjadi sangat haus. Mereka tidak lagi dapat mengambil air dari permukaan, sehingga mereka memaksa akar mereka untuk menembus lebih dalam ke dalam tanah, langsung ke akuifer. Setiap daun melepaskan uap air ke udara, proses yang disebut transpirasi. Selama kemarau, miliaran daun dari ribuan pohon di sekitar desa menyedot air dari akuifer, bertindak seperti ribuan sumur kecil yang bekerja tanpa henti. Jumlah air yang disedot oleh hutan dalam sehari jauh lebih besar daripada air yang diambil oleh seluruh desa Anda. Air itu tidak menguap dari sumur, Tuan Profesor, air itu dicuri oleh tanaman dan dilepaskan ke atmosfer sebagai uap air, menciptakan awan yang mungkin akan turun sebagai hujan di tempat lain. Ini adalah siklus yang harus kita terima. Abu Nawas kemudian menyimpulkan, sambil menggulung kertas sketsanya. Sumur dangkal kita kering bukan karena sihir, tetapi karena dua alasan empiris, airnya pindah karena dorongan gradien hidrolik menuju sungai yang lebih rendah, dan airnya disedot habis oleh jutaan akar tanaman yang haus. Keduanya adalah bukti nyata bagaimana volume dan pergerakan air di bawah tanah jauh lebih dinamis daripada yang kita lihat di permukaan. Profesor Al-Hakam tersenyum lebar. Ia menundukkan kepala kepada Abu Nawas, sebuah gestur penghormatan yang tulus. Kecerdasanmu, Abu Nawas, telah berhasil menjelaskan misteri terbesar alam dengan logika yang paling sederhana dan paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Engkau memang pantas mendapatkan julukan si cerdik dari Basra. Raja Harun al-Rashid tertawa riang, puas melihat ahli asing itu akhirnya mengakui kehebatan Abu Nawas. Abu Nawas bongkar rahasia bintang dengan logika lampu minyak. Debat hebat, cahaya bintang atau cahaya lampu minyak. Di suatu sore yang tenang di tepian sungai Tigris, Baginda Raja Harun al-Rashid sedang menikmati hidangan kecil di taman istana bersama beberapa menteri dan seorang tamu istimewa, seorang ahli astronomi terkemuka dari negeri Seberang, bernama Profesor Al-Hakam. Profesor Al-Hakam ini terkenal dengan pengetahuannya yang luas tentang pergerakan bintang, planet, dan semua benda langit. Namun, ia memiliki sifat sedikit angkuh dan cenderung meremehkan ilmuwan lokal, apalagi rakyat jelata. Saat Raja sedang asyik mendengarkan penjelasan Al-Hakam tentang teori episiklus yang rumit, tiba-tiba terlihat dari kejauhan, Abu Nawas berjalan santai sambil membawa jaring ikan bekas. Raja tersenyum. Tunggu sebentar, Profesor, sela Raja, menunjuk ke arah Abu Nawas. Lihatlah, itu dia Abu Nawas, si cerdik dari Basra. Kita bisa menguji kecerdasannya dengan sedikit teka-teki ilmiah yang sedang kita bahas. Profesor Al-Hakam mendengus meremehkan. Yang Mulia, dengan segala hormat, apa yang bisa diketahui seorang tukang iseng seperti dia tentang hukum alam?
Bintang dan planet adalah ranah orang-orang terpelajar, bukan pelawak jalanan. Abu Nawas, yang kini sudah mendekat dan mendengar perkataan profesor, hanya tersenyum tipis, menyapa raja dengan hormat, dan pura-pura memeriksa tali jaringnya. Abu Nawas, ujar raja dengan nada serius yang dibuat-buat, aku dan profesor sedang mendiskusikan masalah besar tentang cahaya di langit malam. Sebuah topik yang menerangi, yang mulia, jawab Abu Nawas ringan. Profesor Al-Hakam berpendapat, berdasarkan pengamatannya, bahwa cahaya yang kita lihat dari bintang-bintang di malam hari adalah cahaya yang sudah sangat tua, yang telah melakukan perjalanan ribuan tahun untuk mencapai mata kita. Itu adalah fakta sains yang tidak terbantahkan, hasil dari perhitungan jarak yang sangat jauh. Semua menteri mengangguk setuju, terkesan dengan fakta ilmiah itu. Profesor Al-Hakam tersenyum penuh kemenangan, memandang Abu Nawas seolah dia adalah seekor semut. Sekarang, lanjut raja, coba kau, Abu Nawas, berikan pandanganmu. Apa benar cahaya bintang itu adalah cahaya tua yang usianya ribuan tahun? Atau adakah penjelasan lain? Abu Nawas meletakkan jaringnya, menegakkan punggungnya, dan menatap Profesor Al-Hakam dengan mata berbinar penuh perhitungan. Yang mulia, para menteri, dan tuan profesor yang terpelajar, kata Abu Nawas, suaranya tenang dan mantap. Saya tidak akan membantah perhitungan matematis yang telah dilakukan oleh tuan profesor tentang jarak bintang. Saya percaya pada angka. Profesor Al-Hakam mulai tersenyum puas. Namun, sambung Abu Nawas, jeda sebentar untuk menarik napas. Saya punya satu pertanyaan sederhana yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, sebuah pengamatan empiris yang paling mendasar. Profesor Al-Hakam memasang ekspresi menantang. Silakan, tanyakan apa saja. Baiklah, kata Abu Nawas. Tuan Profesor, ketika malam tiba, dan para pedagang di pasar, para nelayan di dermaga, dan penjaga di menara istana menyalakan lampu minyak mereka. Apa yang terjadi pada cahaya yang dihasilkan oleh lampu minyak itu? Profesor Al-Hakam menjawab dengan nada bosan, jelas, cahaya itu menyebar, menerangi sekitar, dan setelah beberapa meter, intensitasnya melemah hingga akhirnya hilang. Ini adalah hukum invers kuadrat. Tepat sekali, seru Abu Nawas. Cahaya lampu minyak itu adalah cahaya baru. Ia lahir saat sumbu tersentuh api, dan ia mati, atau lenyap dari pandangan, dalam jarak yang sangat dekat, hitungan meter saja, di malam yang sama saat ia diciptakan. Tidak ada satupun dari kita yang melihat cahaya lampu minyak yang dinyalakan 10 tahun lalu, bukan? Semua orang mulai berpikir. Profesor Al-Hakam mengernyitkan dahi. Sekarang, mari kita bandingkan dengan bintang, lanjut Abu Nawas, suaranya naik sedikit. Jika benar, seperti kata Tuan Profesor, bahwa cahaya bintang telah melakukan perjalanan ribuan tahun, menempuh jarak yang tak terbayangkan. Itu berarti cahaya bintang memiliki energi, kekuatan, dan ketahanan yang jauh lebih hebat daripada cahaya lampu minyak buatan manusia. Ia berhenti, memandang berkeliling, lalu menatap tajam Profesor Al-Hakam. Jika bintang-bintang itu sanggup menghasilkan cahaya dengan kekuatan yang luar biasa, yang mampu bertahan ribuan tahun dan ribuan parsek, tidakkah seharusnya mereka juga mampu menghasilkan panas yang sangat hebat? Panas yang mestinya terasa jauh lebih kuat di sini, di bumi, daripada sekadar panas dari matahari yang kita rasakan sekarang. Cahaya adalah radiasi, Tuan Profesor. Dan radiasi dari sumber yang begitu kuat, yang bertahan sedemikian rupa, pasti membawa serta energi termal yang destruktif. Jika teori Anda benar, malam hari akan menjadi lebih panas daripada siang hari, dan semua kehidupan di bumi akan terbakar habis oleh akumulasi panas dari cahaya bintang purba itu. Semua menteri terkejut. Logika Abu Nawas menusuk langsung ke inti masalah fisika, energi, jarak, dan pemisahan panas dari cahaya tampak. Profesor Al-Hakam kehilangan kata-kata. Ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menghitung jarak, tetapi lupa menghubungkannya dengan kenyataan fisik yang empiris tentang konservasi energi. Abu Nawas tersenyum lagi. Yang mulia, saya tidak menolak jarak yang jauh. Tapi saya hanya percaya pada apa yang bisa saya rasakan, yang real. Saya percaya bahwa mungkin saja, meskipun bintang itu sangat jauh, cahaya yang kita lihat hari ini adalah cahaya yang baru diciptakan, sama seperti cahaya lampu minyak. Mereka bersinar saat ini, di waktu kita. Dan karena jaraknya sangat jauh, energi termalnya sudah terdistribusi dan melemah, sehingga kita hanya menerima bagian visualnya saja, dan hanya dalam jumlah kecil. Cahaya bintang mungkin sangat lemah, hampir tidak ada, saat mencapai mata kita, itulah sebabnya malam hari terasa dingin, dan itulah alasan mengapa kita tidak meleleh menjadi debu. Ia menunduk ke arah Profesor Al-Hakam. Tuan Profesor, kita bisa menghitung jarak hingga 1.000.000 tahun cahaya, tetapi jika kita tidak bisa menjelaskan mengapa kita tidak merasakan sedikit pun panas dari cahaya 1.000.000 tahun itu, maka teori kita, meskipun elegan secara matematis, bertentangan dengan pengalaman nyata kita saat ini. Raja Harun Al-Rashid bertepuk tangan pelan, kagum. Profesor Al-Hakam hanya bisa terdiam, wajahnya memerah, menyadari bahwa ia baru saja dikalahkan dalam debat ilmiah oleh seorang tukang iseng, hanya dengan membandingkan bintang raksasa dengan lampu minyak. Luar biasa, Abu Nawas, puji raja. Kau telah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan harus selalu berakar pada kenyataan yang kita alami, tidak peduli betapa jauhnya perhitungan kita. Debat hebat lanjutan, berat udara atau berat emas.
Profesor Al-Hakam, yang masih merasa harga dirinya terluka, bangkit berdiri setelah mendengar pujian Raja Harun al-Rashid kepada Abu Nawas. Ia bertekad untuk membalas kekalahannya. Tunggu, Yang Mulia, seru Profesor Al-Hakam, suaranya sedikit bergetar karena emosi. Abu Nawas mungkin pandai memanipulasi logika tentang cahaya yang tidak terlihat, tetapi bisakah dia membantah fakta fisik tentang materi? Sesuatu yang bisa kita timbang dan kita sentuh. Raja, yang menikmati tontonan ini, menyambutnya. Silakan, Profesor. Berikan tantangan materimu. Abu Nawas, panggil Profesor itu dengan nada merendahkan. Selama ini, kita menganggap bahwa bumi yang kita pijak ini dikelilingi oleh lautan udara. Udara ini tidak terlihat, tidak berwarna, dan tampaknya tidak berwujud. Padahal, melalui perhitungan yang rumit dan presisi, telah dibuktikan bahwa udara memiliki massa dan berat. Profesor Al-Hakam menunjuk ke sebatang emas murni di atas meja raja, yang digunakan sebagai pajangan. Jika Anda diminta memilih, mana yang akan Anda pilih, sebatang emas murni seberat 1 kilogram, atau jumlah udara seberat 1 kilogram yang Anda harus bawa dan pertahankan. Semua orang waras akan memilih emas, karena udara tidak berharga dan cepat hilang. Itu adalah fakta ekonomi dan akal sehat. Pertanyaan Anda menarik, Tuan Profesor, jawab Abu Nawas tenang, mengambil sehelai bulu ayam yang jatuh dari topi salah satu menteri. Anda ingin saya membandingkan berat yang sama dari dua hal yang berbeda secara fundamental, emas yang padat, dan udara yang tidak terlihat. Tepat sekali. Tunjukkan di mana letak kecerdasan ilmiahmu di sini, Abu Nawas, tantang Profesor. Abu Nawas tersenyum, lalu mengangkat bulu ayam di tangannya, membiarkannya jatuh perlahan. Tuan Profesor, mari kita bicara tentang berat, nilai, dan efek empirisnya di kehidupan nyata, kata Abu Nawas, suaranya kembali meyakinkan. Anda mengatakan semua orang waras akan memilih emas 1 kilogram. Saya setuju, dari sudut pandang perdagangan dan kekayaan. Tetapi mari kita lihat dari sudut pandang fisika dan kelangsungan hidup. Jika Anda diberi pilihan, Tuan Profesor, emas 1 kilogram yang padat dimasukkan ke dalam kantong kain yang Anda jinjing, atau udara 1 kilogram yang ditiupkan, katakanlah, ke dalam balon raksasa yang melayang di atas Anda. Mana yang akan memberikan beban nyata yang paling merepotkan bagi perjalanan Anda? Profesor Al-Hakam mendengus, tentu saja emas. Emas itu padat dan akan menarik bahu saya ke bawah dengan gravitasi yang jelas. Udara, bahkan 1 kilogram, akan melayang dan bahkan bisa membantu membawa beban. Aha. Anda baru saja membantah diri Anda sendiri, seru Abu Nawas, matanya berbinar. Anda mengakui bahwa udara, meskipun memiliki massa yang sama dengan emas, ketika berada dalam volume yang besar dan ringan, seperti balon, ia tidak memberikan beban yang sama atau bahkan malah membantu mengangkat beban. Sementara emas, yang padat, menarik Anda ke bawah. Ini bukan tentang berat, Tuan Profesor, ini tentang kepadatan, density, dan gaya apung, buoyancy. Udara memiliki berat, benar. Tapi karena kepadatan udaranya sendiri jauh lebih kecil daripada medium udara di sekitarnya, ia menciptakan daya angkat. Emas tidak bisa melakukannya, karena kepadatannya ratusan kali lipat lebih besar dari udara. Abu Nawas melangkah maju, mendekati meja emas. Anda menantang saya dengan 1 kilogram emas versus 1 kilogram udara. Izinkan saya membalikkan logika empiris ini ke kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari, kita menghabiskan waktu di udara. Udara di sekitar kita menekan kita dengan berat yang luar biasa, sekitar $101.325 teks Pascal, seperti membawa puluhan gajah di atas kepala kita. Kita tidak ambruk, mengapa? Karena udara yang sama, yang menekan dari atas, juga masuk ke dalam tubuh kita dan menekan keluar, menciptakan keseimbangan tekanan yang membuat kita bisa hidup normal. Itu adalah fakta ilmiah yang menyelamatkan kita dari tekanan atmosfer yang menghancurkan. Sekarang, coba ambil emas 1 kilogram itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk emas tersebut. Jika emas itu, dengan seluruh berat dan kepadatannya, tiba-tiba masuk ke dalam paru-paru Anda menggantikan udara yang Anda hirup, apakah Anda akan hidup normal? Tentu saja tidak, desah Profesor Al-Hakam, mulai frustrasi. Tepat. Di sini letak perbedaannya, Tuan Profesor. Berat 1 kilogram emas yang padat dan terkonsentrasi di satu titik kecil, paru-paru, adalah malapetaka yang cepat dan mematikan, meskipun beratnya hanya 1 kilogram. Sementara berat 1 kilogram udara yang terdistribusi dan seimbang di sekitar dan di dalam kita adalah syarat mutlak untuk kehidupan. Jadi, pilihan yang mana yang lebih logis? Memilih emas yang akan membunuh Anda jika Anda salah meletakkannya, atau memilih udara yang memberikan kehidupan dan bahkan daya apung untuk membantu perjalanan Anda, meskipun beratnya sama. Abu Nawas tersenyum kepada Raja. Yang Mulia, udara jauh lebih berharga daripada emas, karena udara, dengan segala berat dan massanya, dirancang oleh alam untuk tidak memberatkan kita, melainkan menopang kita, selaras dengan hukum-hukum fisika yang tidak pernah dikalahkan oleh kekayaan atau kesombongan. Profesor Al-Hakam tertunduk, kali ini tanpa sanggahan. Raja Harun al-Rashid hanya menggelengkan kepala, terhibur oleh kemampuan Abu Nawas menggunakan prinsip dasar fisika, tekanan, kepadatan, dan daya apung, untuk membungkam ahli astronomi yang angkuh itu. Debat hebat lanjutan, mengapa air laut tenang di tengah badai?
Kekalahan berturut-turut membuat Profesor Al-Hakam benar-benar malu di hadapan raja dan para menteri. Ia menoleh ke arah Abu Nawas dengan pandangan tajam. Kali ini ia memilih topik yang selalu menjadi misteri terbesar bagi para pelaut, laut. Abu Nawas, kau pandai bicara tentang udara dan cahaya yang melayang. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang padat dan kuat, sesuatu yang mendominasi 3/4 planet ini, air laut, tantang Profesor Al-Hakam, suaranya lebih keras dari sebelumnya. Para pelaut sering bercerita bahwa ketika badai besar datang, yang membuat kapal terombang-ambing, gelombang naik setinggi rumah, dan angin menderu menakutkan, lapisan atas laut menjadi sangat ganas. Namun, jika kau menyelam cukup dalam, katakanlah ratusan meter di bawah permukaan, air di sana sangat tenang, diam, hampir tidak terpengaruh oleh kekacauan di atasnya. Menurutmu, Abu Nawas, bagaimana mungkin air yang sama, di dalam wadah yang sama, bisa begitu liar dan ganas di permukaan, tetapi begitu tenang dan damai di kedalaman? Bukankah air adalah zat yang mengalir dan harusnya mentransfer setiap gerakan dan energi? Para menteri mengangguk, mengakui keanehan fenomena ini. Raja Harun al-Rashid pun penasaran. Abu Nawas tersenyum, kali ini ia mengambil gelas air di meja raja. Ia menumpahkan sedikit air ke tanah dan memerhatikan alirannya yang menyebar. Tuan Profesor, pertanyaan Anda adalah inti dari bagaimana energi bekerja dalam medium yang tidak dapat dimanfaatkan seperti air, jawab Abu Nawas, mengambil napas panjang. Mari kita bayangkan air laut bukan sebagai satu kesatuan yang utuh, tetapi sebagai lapisan-lapisan yang bergeser, seperti tumpukan kain sutra yang sangat halus. Ketika angin bertiup di permukaan, apa yang terjadi? Angin mendorong lapisan air paling atas, menciptakan gesekan, jawab Profesor cepat, merasa ini adalah pertanyaan yang mudah. Tepat. Dan gesekan itu, atau energi kinetik dari angin, hanya bisa diteruskan secara efisien ke lapisan air di bawahnya melalui kontak langsung. Ini adalah hukum fisika dasar, energi akan selalu memilih jalur transmisi yang paling mudah, dan dalam air, transmisi paling mudah adalah melalui permukaan dan bukan melalui kedalaman. Abu Nawas melanjutkan, menunjuk gelas air. Bayangkan badai adalah tangan raksasa yang mencoba menggerakkan semua air di gelas ini. Jika tangan itu hanya menggerakkan permukaan atas, lapisan air yang paling bawah hampir tidak bergerak, bukan? Tetapi mengapa tidak bergerak sama sekali? Bukankah tekanan dari air yang bergerak di atas seharusnya mendorong air di bawahnya, sanggah Profesor Al-Hakam. Itulah keajaiban dari densitas dan viskositas, Tuan Profesor, balas Abu Nawas. Energi badai adalah energi horizontal, gelombang, dan energi ini terdisipasi atau hilang menjadi panas dan turbulensi saat bergerak turun. Hanya sebagian kecil energi yang berhasil menembus kedalaman. Yang lebih penting lagi, air itu sendiri sangat padat, sangat sulit untuk digerakkan. Agar 1 meter kubik air di kedalaman 300 meter bisa bergerak sama liarnya dengan air di permukaan, diperlukan energi yang sangat masif, jauh melebihi energi yang dihasilkan oleh badai manapun yang pernah kita lihat. Kenapa? Karena di kedalaman, air itu sudah tertekan oleh ribuan kilogram air di atasnya. Tekanan air di sana sangat besar. Untuk mengganggu air yang berada di bawah tekanan kolosal itu, Anda tidak hanya harus mengalahkan kekuatan angin, tetapi juga kekuatan inersia dan tekanan hidrostatik yang besar. Jadi, Tuan Profesor, pungkas Abu Nawas, menatap langsung ke mata Profesor Al-Hakam, air di kedalaman itu tenang bukan karena dia kebal terhadap badai, melainkan karena badai tidak memiliki energi yang cukup untuk mengalahkan seluruh kolom air yang menekannya. Kedalaman adalah benteng pertahanan air itu sendiri. Ia tenang karena dilindungi oleh beratnya sendiri, menjadikannya fakta ilmiah bahwa energi horizontal yang kuat di permukaan tidak akan bisa menembus tekanan vertikal yang jauh lebih besar di kedalaman. Raja Harun al-Rashid, yang kini benar-benar terpesona, menepuk bahu Abu Nawas. Profesor Al-Hakam hanya bisa membungkuk dan bergumam, kepadatan air. Tekanan vertikal. Disipasi energi. Saya mengakui, Abu Nawas, kau bukan hanya seorang pelawak. Debat hebat penutup, hilangnya air sumur. Setelah ketiga kekalahan telak tersebut, Profesor Al-Hakam tidak lagi menunjukkan kesombongan, melainkan rasa ingin tahu yang tulus. Ia menatap Abu Nawas, yang kini telah dianggapnya setara, bahkan lebih unggul, dalam kecerdasan aplikatif. Baiklah, Abu Nawas, ujar Profesor Al-Hakam dengan nada merendah. Kau telah menjelaskan tentang cahaya yang jauh, udara yang tak terlihat, dan air laut yang dalam. Sekarang, mari kita bahas hal yang paling mendasar bagi rakyat kita, sumur. Setiap tahun, ketika musim kemarau panjang tiba, kita melihat banyak sumur di desa-desa mengering. Air yang tadinya melimpah, tiba-tiba lenyap, memaksa warga berjalan jauh mencari sumber air. Secara logika awam, air itu menguap atau hilang ke tanah. Tetapi secara ilmiah, lanjut Profesor Al-Hakam, air tanah adalah air yang meresap dan tersimpan. Mengapa air ini seolah-olah ditarik paksa ke atas dan menghilang total, padahal air di danau atau sungai besar masih ada, meski menyusut? Jelaskan kepada kami, menggunakan logika dan bukti empiris, kemana perginya air dari sumur dangkal itu. Abu Nawas mengangguk. Tuan Profesor, pertanyaan Anda menyentuh inti dari ilmu hidrologi praktis, bagaimana air bergerak di bawah tanah. Ia mengambil selembar kertas dan sepotong arang, lalu menggambar sebuah sketsa sederhana, 2 buah cekungan yang dihubungkan di bagian bawah, dan 2 garis vertikal yang mewakili sumur.
Lihatlah ini, Yang Mulia, kata Abu Nawas sambil menunjuk sketsanya. Air tanah yang kita ambil dari sumur bukan berasal dari danau yang statis di bawah sana. Air itu adalah bagian dari sebuah sistem yang bergerak, kita sebutnya akuifer, lapisan batuan atau pasir berpori yang menyimpan air. Ketika musim hujan, lapisan akuifer ini penuh. Air yang Anda lihat di sumur adalah permukaan air tanah atau water table. Sumur itu ibarat sebuah sedotan yang mencapai permukaan air itu. Sekarang, ketika kemarau datang, apa yang terjadi pada permukaan air danau, sungai, dan parit-parit irigasi? Mereka mengering karena airnya menguap, atau digunakan oleh manusia dan tanaman, jawab Profesor. Tepat. Air di bawah tanah juga tunduk pada hukum alam yang sama. Ada dua penyebab utama kekeringan sumur dangkal, yang keduanya adalah ilmiah dan empiris. Satu, pergerakan lateral, aliran samping. Akuifer tidak sendirian, ia terhubung ke sistem yang lebih besar. Ketika permukaan air sungai atau danau besar yang berada di elevasi yang lebih rendah, tempat air cenderung mengalir, mulai menyusut karena kemarau, maka air yang ada di bawah sumur Anda akan tertarik secara alami untuk mengisi kekosongan atau mengikuti gradien hidrolik menuju elevasi yang lebih rendah. Bayangkan sumur Anda dan sungai sebagai dua wadah yang dihubungkan di bawah. Jika air di sungai ditarik keluar atau menguap, air dari bawah sumur Anda akan mengalir secara lambat, namun pasti ke arah sungai untuk menciptakan keseimbangan. Air itu tidak hilang, Tuan Profesor, ia pindah rumah. 2. Transpirasi tanaman, pencuri sunyi. Ini adalah faktor yang sering dilupakan, ujar Abu Nawas, suaranya perlahan menjadi lebih dramatis. Selama musim kemarau, tanaman, terutama pohon-pohon besar dengan akar yang panjang, menjadi sangat haus. Mereka tidak lagi dapat mengambil air dari permukaan, sehingga mereka memaksa akar mereka untuk menembus lebih dalam ke dalam tanah, langsung ke akuifer. Setiap daun melepaskan uap air ke udara, proses yang disebut transpirasi. Selama kemarau, miliaran daun dari ribuan pohon di sekitar desa menyedot air dari akuifer, bertindak seperti ribuan sumur kecil yang bekerja tanpa henti. Jumlah air yang disedot oleh hutan dalam sehari jauh lebih besar daripada air yang diambil oleh seluruh desa Anda. Air itu tidak menguap dari sumur, Tuan Profesor, air itu dicuri oleh tanaman dan dilepaskan ke atmosfer sebagai uap air, menciptakan awan yang mungkin akan turun sebagai hujan di tempat lain. Ini adalah siklus yang harus kita terima. Abu Nawas kemudian menyimpulkan, sambil menggulung kertas sketsanya. Sumur dangkal kita kering bukan karena sihir, tetapi karena dua alasan empiris, airnya pindah karena dorongan gradien hidrolik menuju sungai yang lebih rendah, dan airnya disedot habis oleh jutaan akar tanaman yang haus. Keduanya adalah bukti nyata bagaimana volume dan pergerakan air di bawah tanah jauh lebih dinamis daripada yang kita lihat di permukaan. Profesor Al-Hakam tersenyum lebar. Ia menundukkan kepala kepada Abu Nawas, sebuah gestur penghormatan yang tulus. Kecerdasanmu, Abu Nawas, telah berhasil menjelaskan misteri terbesar alam dengan logika yang paling sederhana dan paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Engkau memang pantas mendapatkan julukan si cerdik dari Basra. Raja Harun al-Rashid tertawa riang, puas melihat ahli asing itu akhirnya mengakui kehebatan Abu Nawas. Abu Nawas bongkar rahasia bintang dengan logika lampu minyak. Debat hebat, cahaya bintang atau cahaya lampu minyak. Di suatu sore yang tenang di tepian sungai Tigris, Baginda Raja Harun al-Rashid sedang menikmati hidangan kecil di taman istana bersama beberapa menteri dan seorang tamu istimewa, seorang ahli astronomi terkemuka dari negeri Seberang, bernama Profesor Al-Hakam. Profesor Al-Hakam ini terkenal dengan pengetahuannya yang luas tentang pergerakan bintang, planet, dan semua benda langit. Namun, ia memiliki sifat sedikit angkuh dan cenderung meremehkan ilmuwan lokal, apalagi rakyat jelata. Saat Raja sedang asyik mendengarkan penjelasan Al-Hakam tentang teori episiklus yang rumit, tiba-tiba terlihat dari kejauhan, Abu Nawas berjalan santai sambil membawa jaring ikan bekas. Raja tersenyum. Tunggu sebentar, Profesor, sela Raja, menunjuk ke arah Abu Nawas. Lihatlah, itu dia Abu Nawas, si cerdik dari Basra. Kita bisa menguji kecerdasannya dengan sedikit teka-teki ilmiah yang sedang kita bahas. Profesor Al-Hakam mendengus meremehkan. Yang Mulia, dengan segala hormat, apa yang bisa diketahui seorang tukang iseng seperti dia tentang hukum alam? Bintang dan planet adalah ranah orang-orang terpelajar, bukan pelawak jalanan. Abu Nawas, yang kini sudah mendekat dan mendengar perkataan Profesor, hanya tersenyum tipis, menyapa Raja dengan hormat, dan pura-pura memeriksa tali jaringnya. Abu Nawas, ujar Raja dengan nada serius yang dibuat-buat, aku dan Profesor sedang mendiskusikan masalah besar tentang cahaya di langit malam. Sebuah topik yang menerangi, Yang Mulia, jawab Abu Nawas ringan. Profesor Al-Hakam berpendapat, berdasarkan pengamatannya, bahwa cahaya yang kita lihat dari bintang-bintang di malam hari adalah cahaya yang sudah sangat tua, yang telah melakukan perjalanan ribuan tahun untuk mencapai mata kita. Itu adalah fakta sains yang tidak terbantahkan, hasil dari perhitungan jarak yang sangat jauh. Semua menteri mengangguk setuju, terkesan dengan fakta ilmiah itu. Profesor Al-Hakam tersenyum penuh kemenangan, memandang Abu Nawas seolah dia adalah seekor semut. Sekarang, lanjut Raja, coba kau, Abu Nawas, berikan pandanganmu. Apa benar cahaya bintang itu adalah cahaya tua yang usianya ribuan tahun? Atau adakah penjelasan lain?
Abu Nawas meletakkan jaringnya, menegakkan punggungnya, dan menatap Profesor Al-Hakam dengan mata berbinar penuh perhitungan. Yang mulia, para menteri, dan tuan profesor yang terpelajar, kata Abu Nawas, suaranya tenang dan mantap. Saya tidak akan membantah perhitungan matematis yang telah dilakukan oleh tuan profesor tentang jarak bintang. Saya percaya pada angka. Profesor Al-Hakam mulai tersenyum puas. Namun, sambung Abu Nawas, jeda sebentar untuk menarik napas. Saya punya satu pertanyaan sederhana yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, sebuah pengamatan empiris yang paling mendasar. Profesor Al-Hakam memasang ekspresi menantang. Silakan, tanyakan apa saja. Baiklah, kata Abu Nawas. Tuan Profesor, ketika malam tiba, dan para pedagang di pasar, para nelayan di dermaga, dan penjaga di menara istana menyalakan lampu minyak mereka. Apa yang terjadi pada cahaya yang dihasilkan oleh lampu minyak itu? Profesor Al-Hakam menjawab dengan nada bosan, jelas, cahaya itu menyebar, menerangi sekitar, dan setelah beberapa meter, intensitasnya melemah hingga akhirnya hilang. Ini adalah hukum invers kuadrat. Tepat sekali, seru Abu Nawas. Cahaya lampu minyak itu adalah cahaya baru. Ia lahir saat sumbu tersentuh api, dan ia mati, atau lenyap dari pandangan, dalam jarak yang sangat dekat, hitungan meter saja, di malam yang sama saat ia diciptakan. Tidak ada satupun dari kita yang melihat cahaya lampu minyak yang dinyalakan 10 tahun lalu, bukan? Semua orang mulai berpikir. Profesor Al-Hakam mengernyitkan dahi. Sekarang, mari kita bandingkan dengan bintang, lanjut Abu Nawas, suaranya naik sedikit. Jika benar, seperti kata Tuan Profesor, bahwa cahaya bintang telah melakukan perjalanan ribuan tahun, menempuh jarak yang tak terbayangkan. Itu berarti cahaya bintang memiliki energi, kekuatan, dan ketahanan yang jauh lebih hebat daripada cahaya lampu minyak buatan manusia. Ia berhenti, memandang berkeliling, lalu menatap tajam Profesor Al-Hakam. Jika bintang-bintang itu sanggup menghasilkan cahaya dengan kekuatan yang luar biasa, yang mampu bertahan ribuan tahun dan ribuan parsek, tidakkah seharusnya mereka juga mampu menghasilkan panas yang sangat hebat? Panas yang mestinya terasa jauh lebih kuat di sini, di bumi, daripada sekadar panas dari matahari yang kita rasakan sekarang. Cahaya adalah radiasi, Tuan Profesor. Dan radiasi dari sumber yang begitu kuat, yang bertahan sedemikian rupa, pasti membawa serta energi termal yang destruktif. Jika teori Anda benar, malam hari akan menjadi lebih panas daripada siang hari, dan semua kehidupan di bumi akan terbakar habis oleh akumulasi panas dari cahaya bintang purba itu. Semua menteri terkejut. Logika Abu Nawas menusuk langsung ke inti masalah fisika, energi, jarak, dan pemisahan panas dari cahaya tampak. Profesor Al-Hakam kehilangan kata-kata. Ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menghitung jarak, tetapi lupa menghubungkannya dengan kenyataan fisik yang empiris tentang konservasi energi. Abu Nawas tersenyum lagi. Yang mulia, saya tidak menolak jarak yang jauh. Tapi saya hanya percaya pada apa yang bisa saya rasakan, yang real. Saya percaya bahwa mungkin saja, meskipun bintang itu sangat jauh, cahaya yang kita lihat hari ini adalah cahaya yang baru diciptakan, sama seperti cahaya lampu minyak. Mereka bersinar saat ini, di waktu kita. Dan karena jaraknya sangat jauh, energi termalnya sudah terdistribusi dan melemah, sehingga kita hanya menerima bagian visualnya saja, dan hanya dalam jumlah kecil. Cahaya bintang mungkin sangat lemah, hampir tidak ada, saat mencapai mata kita, itulah sebabnya malam hari terasa dingin, dan itulah alasan mengapa kita tidak meleleh menjadi debu. Ia menunduk ke arah Profesor Al-Hakam. Tuan Profesor, kita bisa menghitung jarak hingga 1.000.000 tahun cahaya, tetapi jika kita tidak bisa menjelaskan mengapa kita tidak merasakan sedikit pun panas dari cahaya 1.000.000 tahun itu, maka teori kita, meskipun elegan secara matematis, bertentangan dengan pengalaman nyata kita saat ini. Raja Harun Al-Rashid bertepuk tangan pelan, kagum. Profesor Al-Hakam hanya bisa terdiam, wajahnya memerah, menyadari bahwa ia baru saja dikalahkan dalam debat ilmiah oleh seorang tukang iseng, hanya dengan membandingkan bintang raksasa dengan lampu minyak. Luar biasa, Abu Nawas, puji Raja. Kau telah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan harus selalu berakar pada kenyataan yang kita alami, tidak peduli betapa jauhnya perhitungan kita. Debat hebat lanjutan, berat udara atau berat emas. Profesor Al-Hakam, yang masih merasa harga dirinya terluka, bangkit berdiri setelah mendengar pujian Raja Harun Al-Rashid kepada Abu Nawas. Ia bertekad untuk membalas kekalahannya. Tunggu, Yang Mulia, seru Profesor Al-Hakam, suaranya sedikit bergetar karena emosi. Abu Nawas mungkin pandai memanipulasi logika tentang cahaya yang tidak terlihat, tetapi bisakah dia membantah fakta fisik tentang materi? Sesuatu yang bisa kita timbang dan kita sentuh. Raja, yang menikmati tontonan ini, menyambutnya. Silakan, Profesor. Berikan tantangan materimu. Abu Nawas, panggil Profesor itu dengan nada merendahkan. Selama ini, kita menganggap bahwa bumi yang kita pijak ini dikelilingi oleh lautan udara. Udara ini tidak terlihat, tidak berwarna, dan tampaknya tidak berwujud. Padahal, melalui perhitungan yang rumit dan presisi, telah dibuktikan bahwa udara memiliki massa dan berat. Profesor Al-Hakam menunjuk ke sebatang emas murni di atas meja raja, yang digunakan sebagai pajangan.
Jika Anda diminta memilih, mana yang akan Anda pilih, sebatang emas murni seberat 1 kilogram, atau jumlah udara seberat 1 kilogram yang Anda harus bawa dan pertahankan. Semua orang waras akan memilih emas, karena udara tidak berharga dan cepat hilang. Itu adalah fakta ekonomi dan akal sehat. Pertanyaan Anda menarik, Tuan Profesor, jawab Abu Nawas tenang, mengambil sehelai bulu ayam yang jatuh dari topi salah satu menteri. Anda ingin saya membandingkan berat yang sama dari dua hal yang berbeda secara fundamental, emas yang padat, dan udara yang tidak terlihat. Tepat sekali. Tunjukkan di mana letak kecerdasan ilmiahmu di sini, Abu Nawas, tantang Profesor. Abu Nawas tersenyum, lalu mengangkat bulu ayam di tangannya, membiarkannya jatuh perlahan. Tuan Profesor, mari kita bicara tentang berat, nilai, dan efek empirisnya di kehidupan nyata, kata Abu Nawas, suaranya kembali meyakinkan. Anda mengatakan semua orang waras akan memilih emas 1 kilogram. Saya setuju, dari sudut pandang perdagangan dan kekayaan. Tetapi mari kita lihat dari sudut pandang fisika dan kelangsungan hidup. Jika Anda diberi pilihan, Tuan Profesor, emas 1 kilogram yang padat dimasukkan ke dalam kantong kain yang Anda jinjing, atau udara 1 kilogram yang ditiupkan, katakanlah, ke dalam balon raksasa yang melayang di atas Anda. Mana yang akan memberikan beban nyata yang paling merepotkan bagi perjalanan Anda? Profesor Al-Hakam mendengus, tentu saja emas. Emas itu padat dan akan menarik bahu saya ke bawah dengan gravitasi yang jelas. Udara, bahkan 1 kilogram, akan melayang dan bahkan bisa membantu membawa beban. Aha. Anda baru saja membantah diri Anda sendiri, seru Abu Nawas, matanya berbinar. Anda mengakui bahwa udara, meskipun memiliki massa yang sama dengan emas, ketika berada dalam volume yang besar dan ringan, seperti balon, ia tidak memberikan beban yang sama atau bahkan malah membantu mengangkat beban. Sementara emas, yang padat, menarik Anda ke bawah. Ini bukan tentang berat, Tuan Profesor, ini tentang kepadatan, density, dan gaya apung, buoyancy. Udara memiliki berat, benar. Tapi karena kepadatan udaranya sendiri jauh lebih kecil daripada medium udara di sekitarnya, ia menciptakan daya angkat. Emas tidak bisa melakukannya, karena kepadatannya ratusan kali lipat lebih besar dari udara. Abu Nawas melangkah maju, mendekati meja emas. Anda menantang saya dengan 1 kilogram emas versus 1 kilogram udara. Izinkan saya membalikkan logika empiris ini ke kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari, kita menghabiskan waktu di udara. Udara di sekitar kita menekan kita dengan berat yang luar biasa, sekitar $101.325 teks pascal, seperti membawa puluhan gajah di atas kepala kita. Kita tidak ambruk, mengapa? Karena udara yang sama, yang menekan dari atas, juga masuk ke dalam tubuh kita dan menekan keluar, menciptakan keseimbangan tekanan yang membuat kita bisa hidup normal. Itu adalah fakta ilmiah yang menyelamatkan kita dari tekanan atmosfer yang menghancurkan. Sekarang, coba ambil emas 1 kilogram itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk emas tersebut. Jika emas itu, dengan seluruh berat dan kepadatannya, tiba-tiba masuk ke dalam paru-paru Anda menggantikan udara yang Anda hirup, apakah Anda akan hidup normal? Tentu saja tidak, desah Profesor Al-Hakam, mulai frustrasi. Tepat. Di sini letak perbedaannya, Tuan Profesor. Berat 1 kilogram emas yang padat dan terkonsentrasi di satu titik kecil, paru-paru, adalah malapetaka yang cepat dan mematikan, meskipun beratnya hanya 1 kilogram. Sementara berat 1 kilogram udara yang terdistribusi dan seimbang di sekitar dan di dalam kita adalah syarat mutlak untuk kehidupan. Jadi, pilihan yang mana yang lebih logis? Memilih emas yang akan membunuh Anda jika Anda salah meletakkannya, atau memilih udara yang memberikan kehidupan dan bahkan daya apung untuk membantu perjalanan Anda, meskipun beratnya sama. Abu Nawas tersenyum kepada Raja. Yang mulia, udara jauh lebih berharga daripada emas, karena udara, dengan segala berat dan massanya, dirancang oleh alam untuk tidak memberatkan kita, melainkan menopang kita, selaras dengan hukum-hukum fisika yang tidak pernah dikalahkan oleh kekayaan atau kesombongan. Profesor Al-Hakam tertunduk, kali ini tanpa sanggahan. Raja Harun Al-Rashid hanya menggelengkan kepala, terhibur oleh kemampuan Abu Nawas menggunakan prinsip dasar fisika, tekanan, kepadatan, dan daya apung, untuk membungkam ahli astronomi yang angkuh itu. Debat hebat lanjutan, mengapa air laut tenang di tengah badai? Kekalahan berturut-turut membuat Profesor Al-Hakam benar-benar malu di hadapan Raja dan para menteri. Ia menoleh ke arah Abu Nawas dengan pandangan tajam, kali ini ia memilih topik yang selalu menjadi misteri terbesar bagi para pelaut, laut. Abu Nawas, kau pandai bicara tentang udara dan cahaya yang melayang. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang padat dan kuat, sesuatu yang mendominasi 3/4 planet ini, air laut, tantang Profesor Al-Hakam, suaranya lebih keras dari sebelumnya. Para pelaut sering bercerita bahwa ketika badai besar datang, yang membuat kapal terombang-ambing, gelombang naik setinggi rumah, dan angin menderu menakutkan, lapisan atas laut menjadi sangat ganas. Namun, jika kau menyelam cukup dalam, katakanlah ratusan meter di bawah permukaan, air di sana sangat tenang, diam, hampir tidak terpengaruh oleh kekacauan di atasnya. Menurutmu, Abu Nawas, bagaimana mungkin air yang sama, di dalam wadah yang sama, bisa begitu liar dan ganas di permukaan, tetapi begitu tenang dan damai di kedalaman?
Bukankah air adalah zat yang mengalir dan harusnya mentransfer setiap gerakan dan energi? Para menteri mengangguk, mengakui keanehan fenomena ini. Raja Harun al-Rasyid pun penasaran. Abu Nawas tersenyum, kali ini ia mengambil gelas air di meja raja. Ia menumpahkan sedikit air ke tanah dan memerhatikan alirannya yang menyebar. Tuan Profesor, pertanyaan Anda adalah inti dari bagaimana energi bekerja dalam medium yang tidak dapat dimanfaatkan seperti air, jawab Abu Nawas, mengambil napas panjang. Mari kita bayangkan air laut bukan sebagai satu kesatuan yang utuh, tetapi sebagai lapisan-lapisan yang bergeser, seperti tumpukan kain sutra yang sangat halus. Ketika angin bertiup di permukaan, apa yang terjadi? Angin mendorong lapisan air paling atas, menciptakan gesekan, jawab Profesor cepat, merasa ini adalah pertanyaan yang mudah. Tepat. Dan gesekan itu, atau energi kinetik dari angin, hanya bisa diteruskan secara efisien ke lapisan air di bawahnya melalui kontak langsung. Ini adalah hukum fisika dasar, energi akan selalu memilih jalur transmisi yang paling mudah, dan dalam air, transmisi paling mudah adalah melalui permukaan dan bukan melalui kedalaman. Abu Nawas melanjutkan, menunjuk gelas air. Bayangkan badai adalah tangan raksasa yang mencoba menggerakkan semua air di gelas ini. Jika tangan itu hanya menggerakkan permukaan atas, lapisan air yang paling bawah hampir tidak bergerak, bukan? Tetapi mengapa tidak bergerak sama sekali? Bukankah tekanan dari air yang bergerak di atas seharusnya mendorong air di bawahnya? Sanggah Profesor Al-Hakam. Itulah keajaiban dari densitas dan viskositas, Tuan Profesor, balas Abu Nawas. Energi badai adalah energi horizontal, gelombang, dan energi ini terdisipasi atau hilang menjadi panas dan turbulensi saat bergerak turun. Hanya sebagian kecil energi yang berhasil menembus kedalaman. Yang lebih penting lagi, air itu sendiri sangat padat, sangat sulit untuk digerakkan. Agar 1 meter kubik air di kedalaman 300 meter bisa bergerak sama liarnya dengan air di permukaan, diperlukan energi yang sangat masif, jauh melebihi energi yang dihasilkan oleh badai manapun yang pernah kita lihat. Kenapa? Karena di kedalaman, air itu sudah tertekan oleh ribuan kilogram air di atasnya. Tekanan air di sana sangat besar. Untuk mengganggu air yang berada di bawah tekanan kolosal itu, Anda tidak hanya harus mengalahkan kekuatan angin, tetapi juga kekuatan inersia dan tekanan hidrostatik yang besar. Jadi, Tuan Profesor, pungkas Abu Nawas, menatap langsung ke mata Profesor Al-Hakam, air di kedalaman itu tenang bukan karena dia kebal terhadap badai, melainkan karena badai tidak memiliki energi yang cukup untuk mengalahkan seluruh kolom air yang menekannya. Kedalaman adalah benteng pertahanan air itu sendiri. Ia tenang karena dilindungi oleh beratnya sendiri, menjadikannya fakta ilmiah bahwa energi horizontal yang kuat di permukaan tidak akan bisa menembus tekanan vertikal yang jauh lebih besar di kedalaman. Raja Harun al-Rasyid, yang kini benar-benar terpesona, menepuk bahu Abu Nawas. Profesor Al-Hakam hanya bisa membungkuk dan bergumam, kepadatan air. Tekanan vertikal. Disipasi energi. Saya mengakui, Abu Nawas, kau bukan hanya seorang pelawak. Debat hebat penutup, hilangnya air sumur. Setelah ketiga kekalahan telak tersebut, Profesor Al-Hakam tidak lagi menunjukkan kesombongan, melainkan rasa ingin tahu yang tulus. Ia menatap Abu Nawas, yang kini telah dianggapnya setara, bahkan lebih unggul, dalam kecerdasan aplikatif. Baiklah, Abu Nawas, ujar Profesor Al-Hakam dengan nada merendah. Kau telah menjelaskan tentang cahaya yang jauh, udara yang tak terlihat, dan air laut yang dalam. Sekarang, mari kita bahas hal yang paling mendasar bagi rakyat kita, sumur. Setiap tahun, ketika musim kemarau panjang tiba, kita melihat banyak sumur di desa-desa mengering. Air yang tadinya melimpah, tiba-tiba lenyap, memaksa warga berjalan jauh mencari sumber air. Secara logika awam, air itu menguap atau hilang ke tanah. Tetapi secara ilmiah, lanjut Profesor Al-Hakam, air tanah adalah air yang meresap dan tersimpan. Mengapa air ini seolah-olah ditarik paksa ke atas dan menghilang total, padahal air di danau atau sungai besar masih ada, meski menyusut? Jelaskan kepada kami, menggunakan logika dan bukti empiris, kemana perginya air dari sumur dangkal itu. Abu Nawas mengangguk. Tuan Profesor, pertanyaan Anda menyentuh inti dari ilmu hidrologi praktis, bagaimana air bergerak di bawah tanah. Ia mengambil selembar kertas dan sepotong arang, lalu menggambar sebuah sketsa sederhana, 2 buah cekungan yang dihubungkan di bagian bawah, dan 2 garis vertikal yang mewakili sumur. Lihatlah ini, Yang Mulia, kata Abu Nawas sambil menunjuk sketsanya. Air tanah yang kita ambil dari sumur bukan berasal dari danau yang statis di bawah sana. Air itu adalah bagian dari sebuah sistem yang bergerak, kita sebutnya akuifer, lapisan batuan atau pasir berpori yang menyimpan air. Ketika musim hujan, lapisan akuifer ini penuh. Air yang Anda lihat di sumur adalah permukaan air tanah atau water table. Sumur itu ibarat sebuah sedotan yang mencapai permukaan air itu. Sekarang, ketika kemarau datang, apa yang terjadi pada permukaan air danau, sungai, dan parit-parit irigasi? Mereka mengering karena airnya menguap. Atau digunakan oleh manusia dan tanaman, jawab Profesor. Tepat. Air di bawah tanah juga tunduk pada hukum alam yang sama. Ada 2 penyebab utama kekeringan sumur dangkal, yang keduanya adalah ilmiah dan empiris. 1. Pergerakan lateral, aliran samping. Akuifer tidak sendirian, ia terhubung ke sistem yang lebih besar.
Ketika permukaan air sungai atau danau besar yang berada di elevasi yang lebih rendah, tempat air cenderung mengalir, mulai menyusut karena kemarau, maka air yang ada di bawah sumur Anda akan tertarik secara alami untuk mengisi kekosongan atau mengikuti gradien hidrolik menuju elevasi yang lebih rendah. Bayangkan sumur Anda dan sungai sebagai dua wadah yang dihubungkan di bawah. Jika air di sungai ditarik keluar atau menguap, air dari bawah sumur Anda akan mengalir secara lambat, namun pasti ke arah sungai untuk menciptakan keseimbangan. Air itu tidak hilang, Tuan Profesor, ia pindah rumah. 2. Transpirasi tanaman, pencuri sunyi. Ini adalah faktor yang sering dilupakan, ujar Abu Nawas, suaranya perlahan menjadi lebih dramatis. Selama musim kemarau, tanaman, terutama pohon-pohon besar dengan akar yang panjang, menjadi sangat haus. Mereka tidak lagi dapat mengambil air dari permukaan, sehingga mereka memaksa akar mereka untuk menembus lebih dalam ke dalam tanah, langsung ke akuifer. Setiap daun melepaskan uap air ke udara, proses yang disebut transpirasi. Selama kemarau, miliaran daun dari ribuan pohon di sekitar desa menyedot air dari akuifer, bertindak seperti ribuan sumur kecil yang bekerja tanpa henti. Jumlah air yang disedot oleh hutan dalam sehari jauh lebih besar daripada air yang diambil oleh seluruh desa Anda. Air itu tidak menguap dari sumur, Tuan Profesor, air itu dicuri oleh tanaman dan dilepaskan ke atmosfer sebagai uap air, menciptakan awan yang mungkin akan turun sebagai hujan di tempat lain. Ini adalah siklus yang harus kita terima. Abu Nawas kemudian menyimpulkan, sambil menggulung kertas sketsanya. Sumur dangkal kita kering bukan karena sihir, tetapi karena dua alasan empiris, airnya pindah karena dorongan gradien hidrolik menuju sungai yang lebih rendah, dan airnya disedot habis oleh jutaan akar tanaman yang haus. Keduanya adalah bukti nyata bagaimana volume dan pergerakan air di bawah tanah jauh lebih dinamis daripada yang kita lihat di permukaan. Profesor Al-Hakam tersenyum lebar. Ia menundukkan kepala kepada Abu Nawas, sebuah gestur penghormatan yang tulus. Kecerdasanmu, Abu Nawas, telah berhasil menjelaskan misteri terbesar alam dengan logika yang paling sederhana dan paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Engkau memang pantas mendapatkan julukan si cerdik dari Basra. Raja Harun al-Rashid tertawa riang, puas melihat ahli asing itu akhirnya mengakui kehebatan Abu Nawas.